Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera. Kali ini kita mau belajar tentang Mazmur 23. Mazmur 23, Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 23 ini luar biasa. Kenapa saya ingin menyampaikan Mazmur 23? Karena banyak hal di dunia ini eh, kita ini hidup, kita ini eh, melayani Tuhan, kita hidup di dunia, sebenarnya banyak hal juga yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak, ya saya ini em, lupa nggak, nganu kan nggak, belum didownload ya Bapak Ibu Saudara. Ya, judulnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku ya. Mazmur 23 kita tahu, kita sering membacanya ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan adalah gembala kita, kita tahu juga Dia menyegarkan jiwa kita tahu dia menuntun kita tahu dia sangat setia, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita hidup di dunia ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah ya Bapak Ibu Saudara semua bekerja, kita semua beraktivitas, ya Bapak Ibu Saudara, yang kadang keadaannya itu menakutkan, mengkhawatirkan. Kita tahu ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan adalah senjata iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya punya teman hanya karena sedikit berita dia begitu takut, khawatir, stres. Piye iki, bagaimana ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, eh, itu menurut saya terlalu takut, terlalu stres di dalam hidup di dunia ini. Nah, kita punya Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita punya gembala, dia setia, dia selalu beserta kita. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga tahu kita ini gampang sekali khawatir, gampang sekali stres, gampang sekali punya pikiran-pikiran negatif yang belum tentu itu terjadi. Tetapi kita harus mempercayai bahwa Tuhan kita setia dan Dia adalah gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kepada Tuhan yang adalah gembala kita. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita itu pikiran kita. Pikiran kita jadi tidak gila karena kita punya gembala. Kalau pikiran kita sudah keblasuk, pikiran kita sudah tersesatkan, itu bahaya. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya berpikir negatif tentang seseorang. Ternyata orang itu tidak demikian. Jadi kita bisa terhasut oleh orang. Kita bisa terhasut oleh saudara iblis tentang saudara kita, tentang komunitas, tentang hidup kita sendiri. Kita bisa dihasut melalui pikiran kita. Kadangkala kita melihat diri kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan gembala kita. Kita melihat diri kita buruk, kita melihat diri kita cacat, kita melihat diri kita jelek, kita melihat diri kita dengan kata orang, dengan kecauan orang, dengan juga eh, cemoohan orang. Semua itu bisa membuat pikiran kita stres, Bapak Ibu Saudara.
Dia juga menyegarkan perasaan kita. Perasaan kita penting sekali. Kalau pikiran kita ini negatif, maka perasaan kita bisa tertekan. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan hanya dialami oleh kita sebagai anak Tuhan. Daud yang adalah seorang raja, Daud yang adalah seorang politikus, dia seorang puitis, ya, dia sastrawan, dia pemimpin negara, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan kepada jiwanya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Bapak Ibu Saudara, kenapa dia ngomong demikian? Karena perasaan dia yang tertekan, karena perasaan dia yang tertekan oleh keadaan tadi saya katakan. Yang ketiga, ketika pikiran kita, perasaan kita disegarkan Tuhan, maka kehendak kita juga baik. Bapak Ibu Saudara, kehendak kita, keinginan-keinginan kita itu positif. Kita melihat teman kita jadi positif. Kita melihat komunitas kita jadi positif. Kita melihat saudara-saudara kita di lingkungan kita jadi positif. Kenapa? Pikiran kita sehat, perasaan kita sehat. Karena dia menyegarkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, emosi-emosi kita. Banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku hidup kita dikuasai oleh masa lalu, dikuasai oleh pustaka masa lalu kita. Sehingga kita punya perilaku-perilaku yang aneh, perilaku-perilaku yang mungkin itu dianggap orang tidak normal. Contohnya seorang laki-laki, dia takut cicak sampai dia itu melompat sedemikian padahal dia punya badan tubuh yang besar. Karena jiwanya dia ada ruang-ruang hidupnya, masa lalunya yang belum datang kepada gembala kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, akhir kata pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kesegaran bagimu. Tuhan mengatakan demikian. Jadi bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan kehendak kita, emosi kita yang tertutup oleh awan kabut hitam tentang stres, ketakutan, kekhawatiran? Kita datang kepada Tuhan. Jawabnya, Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan istirahat. Tuhan akan memberikan nyenyak, Bapak Ibu Saudara, tidur nyenyak. Tuhan akan memberikan kepada kita satu suasana yang segar. Karena pikiran kita disegarkan, maka perasaan kita juga ikut segar, ikut sehat. Kehendak kita juga sehat. Kita tidak gila lah menurut dunia. Emosi-emosi kita juga sehat. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa supaya bangsa kita mengalami kesegaran yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan meminta supaya umat Tuhan mengalami kesegaran bukan dari dunia ini, bukan dari yang physically, tetapi mengalami kesegaran dari Tuhan kita sendiri. Kita akan melihat senyum-senyum yang cerah di gereja kita, di komsel kita, di kampung kita, karena mereka datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.